Assalamualaikum adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan Kak Lina. Di video kali ini Kak Lina akan membahas klasifikasi 5 kingdom part 2, yaitu plantae. Sebelum belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita telah belajar klasifikasi 5 kingdom tentang Monera, Protista, dan Fungi. Kalian bisa lihat videonya di sini ya. Bagi yang belum nonton, silahkan ditonton dulu ya. Oke, kita lanjut ke bab selanjutnya ya, yaitu plantae. Kingdom plantae. Plantae adalah tumbuhan. Ada begitu banyak jenis tumbuhan di bumi ini. Karena begitu banyaknya, kita dapat menjumpai tumbuhan di seluruh penjuru bumi, baik di kebun, di halaman rumah, di dataran rendah, maupun di pegunungan. Kingdom plantae memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bersifat eukariotik atau memiliki membran inti sel. Yang kedua, multiselular atau bersel banyak. Yang ketiga, berklorofil sehingga termasuk organisme autotrof. Yang keempat, selnya memiliki dinding sel dari selulosa. Yang kelima, mengalami pergiliran keturunan antara fase gametofit menghasilkan sel telur dan fase sporofit atau menghasilkan spora. Kingdom plantae dibagi menjadi 3, yaitu lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. Yang pertama yaitu tumbuhan lumut. Pernahkah kalian melihat dinding kamar mandi yang lembab atau basah? Mungkin kalian akan menemukan tumbuhan kecil menyerupai beludru berwarna hijau. Tumbuhan kecil tersebut dinamakan lumut. Lumut memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bersifat makroskopis. Yang kedua, belum mempunyai akar, batang, dan daun yang sebenarnya. Yang ketiga, mengalami pergantian keturunan atau metagenesis antara generasi gametofit dan generasi sporofit. Yang keempat, bereproduksi seksual dengan penyatuan gamet. Yang kelima, habitatnya di tempat lembab atau basah. Yang keenam, tubuhnya bersifat multiselular atau bersel banyak. Yang ketujuh, batangnya tidak memiliki pembuluh angkut atau xilem dan floem. Yang kedelapan, akar belum sempurna dan masih berupa rhizoid. Pada tumbuhan lumut, fase gametofit lebih dominan daripada fase sporofit. Gametofit merupakan penghasil gamet, kalau sporofit merupakan penghasil spora. Tumbuhan lumut dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bryophyta atau lumut daun. Lumut daun mempunyai batang dan daun semu yang berdiri tegak. Contohnya Sphagnum sp atau lumut gambut. Yang kedua, hepatophyta atau lumut hati. Lumut hati tubuhnya berupa lembaran talus yang terbagi dari beberapa lobus. Contohnya Marsanthia polymorpha. Yang ketiga, Anthogerophyta atau lumut tanduk. Contohnya seperti Anthogeros sp. Lanjut ke kingdom plantae yang kedua, yaitu tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai akar serabut, batang, dan daun. Yang kedua, mempunyai berkas pengangkut. Yang ketiga, berklorofil dan berspora. Yang keempat, bersifat autotrof. Yang kelima, daun muda menggulung. Yang keenam, fase dominannya adalah sporofit. Berdasarkan bentuk dan jenis spora, tumbuhan paku dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, paku homospora. Paku homospora bentuk dan jenis sporanya sama. Contohnya seperti paku kawat atau Lycopodium clavatum. Yang kedua, heterospora. Heterospora bentuk dan jenis sporanya berbeda. Contohnya semanggi atau Marsilea crenata.
Yang ketiga, paku peralihan. Paku peralihan bentuknya sama tapi jenisnya berbeda. Contohnya seperti paku ekor kuda atau Equisetum debile. Lanjut ke kingdom planta yang ketiga, yaitu tumbuhan biji atau spermatopita. Tumbuhan biji memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bersifat multiseluler. Yang kedua, fotoautotrof. Yang ketiga, bersifat makroskopis. Yang keempat, mempunyai tempat hidup atau habitat di darat. Yang kelima, memiliki jaringan pembuluh yang bervariasi yang terdiri dari xilem dan floem. Tumbuhan biji dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, dan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Yang pertama, tumbuhan berbiji terbuka. Ciri-cirinya, yang pertama, berakar tunggang. Yang kedua, daunnya berbentuk seperti jarum. Yang ketiga, alat kelamin jantan dan betina disebut strobilus. Yang keempat, bakal bijinya tidak terlindung oleh daun buah. Gymnospermae dibagi menjadi 4. Yang pertama, Cicadophyta. Cicadophyta biasanya hidup di daerah tropis atau subtropis, contohnya seperti Pakis haji. Yang kedua, Gingophyta. Gingophyta memiliki ciri-ciri batangnya tinggi, daunnya berbentuk kipas, dan tangkai daunnya panjang, contohnya seperti Ginkgo biloba. Yang ketiga, Pinophyta. Pinophyta ciri-cirinya biji konifernya berkembang dalam runjung, contohnya seperti Pinus sp. Yang keempat, Genetophyta. Genetophyta ciri-cirinya batangnya berkayu dan bunganya berkelamin tunggal, contohnya seperti melinjo. Oke, tadi sudah mempelajari tumbuhan berbiji terbuka. Sekarang kita belajar tumbuhan berbiji tertutup. Ciri-cirinya, yang pertama, bakal bijinya terlindung oleh daun buah. Yang kedua, pada umumnya berupa pohon, perdu, semak, liana, dan herba. Yang ketiga, alat perkembangbiakannya berupa bunga. Yang keempat, mengalami pembuahan ganda. Yang kelima, reproduksinya secara vegetatif dan generatif. Tumbuhan berbiji tertutup dibagi menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Monokotil memiliki ciri-ciri berkeping satu, akar serabut, tidak berkambium, tulang daun sejajar atau melengkung, kelipatan 3, daunnya panjang, punya pelepah, batangnya berruas-ruas dan tidak bercabang, contohnya seperti pisang, kelapa, jagung, dan lain-lain. Yang kedua yaitu dikotil. Dikotil memiliki ciri-ciri berkeping 2, akar tunggang, berkambium, tulang daunnya menyirip atau menjari, kelipatan bunganya 2, 4, dan 5, bercabang, dan batangnya tidak berruas-ruas, contohnya seperti pohon mangga, pohon durian, pohon jambu, dan lain-lain. Nah, itu tadi merupakan pembahasan tentang kingdom plantae. Kita cukupkan ya materi kali ini. Untuk kingdom animalia kita akan bahas di video selanjutnya karena durasinya agak panjang. Oke, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.